Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk membahas soal-soal persamaan trigonometri. Sekarang ada contoh soal, bentuknya adalah sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, ini bisa kita selesaikan sebenarnya tanpa menggunakan rumus, dengan menggunakan logika saja. Kita lihat, di sini ada sin X sama dengan setengah akar 2. Kalau kita lihat, kalau di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, sin itu yang positif cuman di kuadran 1 sama kuadran 2 di sini. Kalau di kuadran 1, sin X yang setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. 45 derajat. Gitu. Jadi kita udah dapat. Nah, sedangkan yang di kuadran 2, ini batasnya adalah 180 derajat. Karena di sini 45, ini udah kita dapat nih. HP yang pertama 45. Untuk HP yang kedua adalah tinggal kita kurangkan 180 dikurang 45, jadi 180 derajat dikurang 45 derajat, hasilnya adalah 135 derajat. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat sampai 135 derajat. Selesai. Jadi tanpa menggunakan rumus, kita manfaatkan dari kuadrannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal akar 3 dikali tan X ditambah 1 sama dengan 0. Selangnya dari 0 derajat sampai 360 derajat, ya. Ini kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Kita lihat. Ini kita akan selesaikan tapi tidak menggunakan rumus. Caranya bagaimana? Bentuk dari akar 3 tan X ditambah 1, satunya kita pindah ke sebelah kanan jadi negatif 1. Nah, gitu ya. Kemudian akar 3-nya juga kita pindah. Jadi di sini tinggal tan X sama dengan negatif seper akar 3. Nah, ini karena ada akar di bawah, ini bisa kita rasionalkan. Kita kali dengan akar 3, di sini kali dengan akar 3. Jadi tinggal tan X sama dengan min sepertiga akar 3. Gitu. Sekarang kalau kita lihat di kuadrannya, untuk tan ini, tan itu kan yang positif cuman di kuadran 1, ya, dia yang positif, dan kuadran 3 yang positif. Selebihnya adalah yang negatif. Karena di sini negatif, maka yang kita lihat adalah selain dari kuadran 1 dan kuadran 2, di mana? Di kuadran 1 dan 3, maka yang dilihat adalah kuadran 2 dan di kuadran 4. Nah, ini yang di sini tidak usah kita lihat. Gitu. Ya, karena di sini negatif. Nah, sekarang kita lihat kemarin nilainya. Di sini adalah nilainya negatif sepertiga akar 3. Kalau kita lihat di kuadran 1, tangan berapa yang hasilnya sepertiga akar 3? Tangan yang hasilnya adalah sepertiga akar 3 adalah tangan 30 derajat. Nah, maka tinggal kita kurangkan saja yang di kuadran 2 dengan 30 derajat, yang di kuadran 4 dengan 30 derajat. Yang di kuadran 2 ini kan 180. Sementara kuadran 4 ada 360 derajat. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan 180 dikurang dengan 30, hasilnya 180 dikurang 30, hasilnya adalah 150 derajat. Satunya lagi 360, yang ini dikurang dengan 30 derajat, hasilnya adalah 330. Maka inilah yang jadi himpunan penyelesaiannya. Jadi HP sini 150 derajat, 330 derajat. Jadi ini bisa kita selesaikan tanpa menggunakan rumus, tapi memanfaatkan dari kuadrannya masing-masing, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sini ada contoh soal. Soalnya tangan X ditambah 15 derajat sama dengan negatif 1. Ya. Untuk selangnya antara 180 sampai ke 360. Ya, jadi X-nya itu antara 180 sampai 360. Kira-kira nilai X-nya berapa nih? Nilai X ini berapa kira-kira? Yang memenuhi himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita lihat. Ya, tangan X ditambah 15 derajat sama dengan negatif 1. Kalau kita lihat di kuadrannya, ya,
tangan ini yang positif cuman di kuadran 1 sama di kuadran ketiga yang positif ya. Kuadran 1 sama kuadran 3. Karena di sini negatif, nah kita lihat yang negatif, maka yang ini tak kita lihat. Ini tidak usah kita lihat, tidak usah kita lihat. Sekarang balik lagi, tangan yang hasilnya negatif 1 ini berapa? Kalau di kuadran 1, tangan yang hasilnya 1 itu tangan 45 derajat. Ini 1. Ya. Nah, sekarang karena ini 180 sampai 360, yang kita lihat kan yang negatif ya, karena sini negatif kuadran 3 sama kuadran 4 yang kita lihat negatifnya. Maka karena tangan 1 itu 45, maka kita kurangkan saja yang 180. Yang ini ya 180 dikurang 45. Kemudian yang kuadran 4 ini sama 360, karena sini 360 dikurang dengan 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat nih, 180 dikurang 45, 180 dikurang 45, ini hasilnya 135 derajat. Kemudian yang ini 360 dikurang dengan 45, ini hasilnya adalah 335 derajat. Ini kita dapat nih 135 sama 335. Sekarang balik lagi ke soal. Karena di sini soalnya X ditambah 15 derajat, maka kita buat dia sama dengan 135, X tambah 15 derajat sama dengan 335. Maka kita lihat yang X ditambah 15 derajat sama dengan 135 derajat. Ini berapa nih? Maka nilai X-nya adalah 135 derajat kurang 15 derajat. X-nya sama dengan berapa nih? Jadi 120 derajat. Itu X yang pertama. Sementara untuk X yang kedua kita kurangkan lagi. Yang ini X tambah 15, X ditambah 15 derajat sama dengan yang kedua tadi 335 ya, 335 derajat. Maka nilai X nya sama dengan 335 derajat dikurang 15 derajat sama dengan 320 derajat. Kita dapat 2 nih, 120 sama 320. Nah sekarang yang terakhir kita lihat selangnya. Ini selangnya 180 sampai 360. Yang pertama, yang 120 ini dia letaknya di mana nih? Dia letaknya bukan di sini, maka tapi yang 120 itu di sini. Sebelum 180, maka yang ini tak termasuk. Karena dia tidak terletak di sini. Ya, di sini. 180 derajat, di sini 360 derajat. Sementara 120 itu di sini, di sebelah sini. Maka dia tidak termasuk. Nah, sementara yang kedua 320 dia terletak di sini. 320 derajat. Maka dia memenuhi gitu. Jadi HP adalah 320 derajat. Karena cuma ini yang memenuhi di sini. Yang X lebih dari sama dengan 180, X kurang dari 360. Maka HP-nya ini 320 derajat. Oke, ke soal selanjutnya. Di sini ada soal tentukan nilai X jika 2 dikali sin X sama dengan 1. Untuk X-nya dari 0 sampai 2pi. 2pi ini 360 ya. Tapi di sini dipintanya dipakai pi kayak radian. Enggak masalah. Sekarang kita lihat dulu yang ini. 2 dikali sin X sama dengan 1. 2 dikali sin X sama dengan 1. Ini kan sama saja dengan sin X sama dengan 1/2. 1/2 kita tahu sin berapa? Yang hasilnya 1/2 sin 30. Sin 30 derajat ya, setengah. Maka ini berapa nih kalau kita buat dia jadi pi? Karena di sini kan dipintanya pi. 30 derajat itu sama dengan pi per 6. Kenapa? Karena 180 dibagi 6. Ini hasilnya 30 derajat. Jadi pas sin 30 setengah. Jadi ini pi per 6. Ya. Jadi ini bisa kita ganti nih. Jadi sin X ini akan sama dengan pi per 6. Sekarang balik ke rumus. Kita tahu rumusnya. Kalau mau sin ini ada 2 rumus. Yang pertama X sama dengan A ditambah N dikali 2pi. Kalau kemarin kita pakai 360 karena di sini pakai pi, kita ganti dia dengan 2pi.
Satunya lagi rumusnya X sama dengan Pi dikurang A ditambah N dikali 2. Nah ini kita masukkan seluruhnya, kita pakai nanti baru kita lihat yang mana yang memenuhi untuk himpunan penyelesaian. Sekarang yang rumus pertama dulu yang kita masukkan. Jika kita ambil N sama dengan 0, maka nilai X adalah A nya ini berapa? A nya ini Pi per 6. Jadi Pi per 6 ditambah N nya 0 dikali 2 Pi. Hasilnya Pi per 6. Pi per 6 ini kira-kira memenuhi tidak untuk selang 0 sampai 2 Pi sampai 360? Dia masuk karena 180 bagi 6 30. Ini memenuhi. Ini masuk. Tuh. Sekarang kita masukkan N sama dengan 1 ke yang ini. Kalau kita masukkan N sama dengan 1, X sama dengan Pi per 6 ditambah 1 dikali 2 Pi. Ini hasilnya berapa nih? 13 Pi per 6. 13 Pi per 6 kalau kita jadikan dia ke dalam bentuk derajat, ini hasilnya adalah 390 derajat. Sementara yang diminta ini cuma sampai 2 Pi 360, maka ini tidak memenuhi. Nah ini tidak memenuhi, tidak kita ambil ya. Nah ini untuk rumus yang pertama. Sekarang rumus yang kedua. Rumus yang kedua kita tulis dulu tadi Pi per 6, ini yang memenuhi 1 ya. Ini rumus yang kedua, X sama dengan Pi dikurang A ditambah N dikali 2 Pi. Sama kayak tadi masukkan. Kalau kita masukkan N sama dengan 0, maka X nya Pi dikurang A nya adalah Pi per 6 ditambah N nya 0 dikali 2 Pi. Ini 0, ini jadi berapa nih? X sama dengan 6 Pi dikurang Pi, jadi 5 Pi per 6. Nah 5 Pi per 6 ini masuk nih ya, kurang dari 360. Ini memenuhi juga. Sekarang kalau kita masukkan N sama dengan 1, X nya sama dengan Pi dikurang Pi per 6 ditambah 1 dikali 2 Pi. Nah ini kalau kita jumlahkan ya, ini jadi 5 Pi per 6 ditambah 2 Pi. Ini hasilnya sudah lebih dari 360 atau lebih dari 2 Pi. Jadi ini tidak termasuk, tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Maka yang mana yang memenuhi? Yang ini 5 Pi per 6. Maka yang jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang tadi, yang rumus pertama kita dapat Pi per 6. Kemudian yang kedua di 5 per 6 Pi. Nah jadi ada dua ini. Inilah yang jadi himpunan penyelesaiannya. Kalau kita lihat dia di N sama dengan 0 semua. Jadi kalau sama dengan 1 dia tak termasuk. Jadi ini bisa kita tulis ya. Ini bisa kita tulis bahwa himpunan penyelesaian dari soal yang ini adalah Pi per 6 dengan 5 per 6 Pi. Nah ini dia.